Nah, untuk backup otomatis ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yang perlu kita persiapkan. Yang pertama kali adalah backup otomatis ini adalah salah satu mekanisme, salah satu hal yang memang memudahkan kita sebagai DBA, database administrator, untuk memanage data-data yang ada. Jadi paling enggak backup dengan disk tadi itu dapat kita lakukan secara otomatis dan di-trigger berdasarkan waktu-waktu tertentu. Tetapi ya salah satu syaratnya juga komputernya memang harus nyala terus lah ya Udemy kali itu ya. Memang harus jalan terus. Memang database server itu memang berjalan 24 jam kali 7 kali sekian minggu gitu kan ya kurang lebih. Bagaimana kita melakukan settingnya? Pertama kali, syarat pertama kali selain komputernya nyala, selain SQL-nya nyala, kita menggunakan agen. Ya pada umumnya ya kalau apa namanya dalam usaha apapun misalkan dia ada agensi berarti dia kayak tangan kanannya agen. Pastikan ini berjalan. Tahu dari mana Pak? SQL Configuration Management. Saya sudah buka di sini. Nah, pastikan server agentnya, agennya ini berjalan. Ya, berjalan. Punyanya kalian pasti start mode-nya manual. Saya coba buat manual dulu ya. Nanti kita lihat. Kenapa Pak? Kok Bapak buat otomatis di sini? Nah, nanti kita lihat. Ada beberapa error yang nanti terjadi apabila ini nanti manual. Ya, kita coba ya. Tetap ini jalankan. Ini SQL Server Management Studio. Oke, ini pertama. Masih jalan ya? Jalan ya. SQL Server Agent, tapi yang MS SQL Server karena kita masih pakai satu database ya kan, satu DBMS. Ya, pakai SQL Server. Yang DBMS berikutnya kan saya tidak nyalakan. Ya, saya nggak pakai itu. Ya, sebelum UTS kita nggak pakai itu dulu. Lalu kita lakukan di bagian SQL Server Agent. Di bagian mana ini? SQL Management Studio. Kita buka SQL Management Studio. Kita buka bagian sini. SQL Server Agent. Mungkin ada beberapa dari kalian SQL Server Agent-nya nggak bisa jalan. Jadi nanti ada tulisan di sebelah kanannya. Tulisan apa Pak? Mirip kayak gini. Bentar, saya coba buka. Nah, punyanya kalian mungkin ada muncul di sini. Ya kan, punyanya kalian mungkin ada muncul tentang ini SQL Server Agent. SQL XP Disable kayak gitu kan ya. Ada mungkin muncul yang seperti ini. Kenapa Pak terjadi? Karena mungkin ada sistem-sistem, ada settingan yang di dalam SQL Server Management Studio Anda yang tidak berjalan atau perlu dikonfigurasi. Caranya gimana? Ya, caranya kalian tinggal eksekusi sintaks-sintaks berikut ini. Ya, gimana Pak cara googlingnya? Kira-kira ini. Agent EXP Disable in SQL Server 2014. Nanti akan ada sintaks seperti ini. Kalau bisa saya copy. Dijalankan di mana Pak? Dijalankan di SQL New Query ini. Ya, lalu kita jalankan di sini, kita execute. Nah, kalau punya kalian tidak berjalan, punya kalian ada tulisan tadi, itu mestinya minimumnya 0, maksimumnya 1, config value-nya 0, run value-nya dia 0. Kurang lebih sama seperti gambar ini. Lalu untuk menjalankan config value sama run value seperti saya, kalian harus jalankan eksekusi file ini. Lihat ini perbedaannya ya, saya tunjukin perbedaannya. Ini sama ya, ini sama. Reconfigure sama, go sama, execute-nya ini yang beda. Execute-nya ini beda. Dia di override dengan angka 1. Jadi ini ceritanya tadi kan pertama kali kalian punya default kalian kan 0. Di execute 1. Nah, berarti kalau ini jalan, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kalian kembalikan lagi tadi. Nah, kalian kepengen tahu tabelnya berubah atau enggak. Ini tabelnya berubah juga. It's salah pencet. Nah, tabelnya seperti ini. Terus kalian coba refresh. Refresh di sini. Nah, nanti di sini otomatis kalian bisa terbuka ininya. Sama seperti punya saya ini. Nah, itu langkah pertama. Jadi supaya kalian bisa munculkan jobs ini, bisa munculkan new job ini, caranya adalah seperti tadi, yaitu dengan menjalankan SQL Server Agent ya, dan plus ya kan, melakukan apa? Melakukan konfigurasi apabila konfigurasi apa? Agent XPS. XPS kasih koma 1 terus
di reconfigure. Go reconfigure ulang. Ya, memastikan ininya bisa berjalan. Itu pertama. Langkah syarat. Lalu yang kedua, bagaimana Pak caranya supaya bisa membuat backup otomatis? Nah, tadi itu setting awalnya. Ya, ini ceritanya saya sudah buat. Ya, apa caranya? Pertama kali klik kanan new job. Ya kan, di sini kasih nama bebas. Ya kan? Ownernya dia adalah SA. Lalu step. Step ini apa? Step adalah hal-hal yang dilakukan Anda, hal-hal yang dilakukan Anda semua untuk melakukan backup. Apa yang dilakukan? Oh, ini. Nah, caranya di new. Lalu step name-nya apa? Diisi. Kelihatan di PPT sudah ada semua. Ya, step name-nya diisi aja sesuai dengan apa yang kamu buat. Lalu database-nya adalah database master. Ya, kenapa Pak master? Ya kan? Atau enggak kalian langsung ke kredit juga boleh. Langsung kalian tulis to this ini. Nah, ini adalah nanti sesuai dengan apa yang kalian bakal backup. Kalau kalian mau pakai master juga tidak apa-apa. Kalau ini defaultnya master karena nantinya master ini kan adalah tabel-tabel utama dari penyusun MS SQL. Jadi kita pilihnya master, lalu di dalamnya itu ada komennya yaitu backup database credit. Nah, hasilnya nanti kurang lebih sama seperti ini. Saya klik 2 kali ya. Auto backup credit. Tab-nya ini kita bisa edit. Kelihatan nanti ya. Oh iya, nanti akan masuk ke sini. Backup database ini saya taruh di C misalkan. Kita bisa edit juga kalau Anda kata sudah itu. Lalu bisa ditaruh schedule-nya. Kita bisa taruh schedule-nya. Ini sudah ada. Kalau kalian mau new ya new silakan. Kalau mau diedit ya diedit silakan. Ini bisa diedit. Backup harian, recurring. Berarti kan setiap harian atau setiap minggu ini ceritanya recurringnya tiap minggu. Ini salah typo. Backup mingguan. Dekannya setiap apa? Setiap Kamis misalkan. Setiap Rabu misalkan. Jam berapa? Oh jam ini. Udah di oke aja dijalankan. Sudah selesai, mau dikasih alert juga boleh, mau dikasih notification juga boleh, bisa via email gitu kan ya, bisa via apa, atau ditaruh di website, ya kan, di page tertentu, dan lain-lain, ya kan. Nah ini kalau sudah, kalau mau di alert ya juga bisa, mau dikasih alert apabila apa ada error, ada apa-apa dan lain-lain. Nah, itu nggak usah lah, kita yang gampang. Sudah selesai, kita jalankan. Oke ya. Kita coba jalankan. Kita coba jalankan. Apakah kita menunggu? Enggak. Kita bisa melakukan simulasi. Simulasinya caranya start job at step. Nah, start job at step nanti akan muncul error. Nah, kalau ada yang kata muncul error seperti ini, ya andai kata Anda muncul error seperti ini, ya ada beberapa error sih. Ini error pertama yaitu error gara-gara apa? Nah, nggak tahu. Kita bisa lihat tadi kan kita aksesnya 16.09 tanggal 16 September 2020 pukul 22.45. Ini sekarang 46. Coba kita jalankan ya, ini 46. Kita coba jalankan. Ini error lagi. Ya, kita lihat historinya, cari yang paling atas yang paling baru. Di sini bisa kelihatan. Step 1 error, durasinya sekian. Ini errornya kenapa? Errornya adalah executed apa tereksekusi dengan atas nama service ini tidak dapat membuka ya kan akses file directory dari C SQL Server. Nah, ini bisa berbagai macam hal. Maksudnya apa Pak berbagai macam hal? Yang pertama kali, bisa saja ini salah tulis folder. Kita coba C.2/SQL Server. Bisa juga itu. Bener kan? Bener. Atau yang kedua, karena dia akses denied. Kalau akses denied, nah di Linux ataupun Windows pada dasarnya kita punya file permission. Kita punya user permission juga. Ada folder permission, file permission, sama user permission. Caranya untuk ngecek adalah klik kanan properties. Kita pastikan ya secara defaultnya, maksudnya kalian secara defaultnya belum ada tulisan ini. SQL Server Agent. Belum ada. MS SQL ini juga belum ada. Jadi kalau kalian belum ada, gimana Pak caranya? Kalian tambahin di
Contoh ya, misalkan ini saya remove dulu ya. Ini ceritanya saya remove ya. Bentar. Because it's parent permission. Oh, soalnya saya punya parentnya di sini ya. Nah, parentnya itu apa Pak? Draft C-nya sudah saya pasang juga SQL Server Agent. Diklik. Nah, misalkan kalian mau nambah ya, kalian mau nambah, di sini caranya. Add, lalu ini copy paste saja. Kan usernya pakai ini. Anti service check name. Nah, nanti akan ketemu. Kalau yang tadi untuk SQL Server ini caranya MS SQL. Nah, check name. Nanti akan ketemu yang mana yang kamu ingin, yang ini misalkan. Oh ya sudah, jalankan. Oh, munculkan, buatlah seperti ini. Nah, nanti tinggal full permission, full control. Oke, oke, oke. Nah, ini ceritanya saya sudah full control. Ya kan? Nah, kita lihat, kita coba lagi. Nah, ini full control. Ini full control, gitu kan ya. Nah, terus drive C-nya mungkin kita perlu full control. Security, authenticate, MS SQL full control. Ini juga full control. Oke. Advance-nya perlu nggak ya? Subdirectory, folder directory tertentu. Nah, kurang lebih pokoknya cek ini pasti full control semua ya. Full control semua. Oke, oke. Nah, ini mestinya jalan. Tetapi entah kenapa ini tidak jalan, mungkin karena berbagai hal. Salah satunya adalah keamanan dari Windows sendiri. Ya, jadi memang ya ini istilahnya kita harus paling aman kayak gini. Paling aman apa? Paling aman kalian cari drive yang lain. Nah, punyanya laptop ini adalah drive-nya hanya drive C. Drive D ini apa? Ini flash disk. Drive D ini saya ceritanya adalah flash disk. Kalau bicara flash disk pun juga tidak bisa. Ya, tidak bisa. Nah, ini coba kalian ya. Kalian nanti di rumah masing-masing setelah menonton video ini, kalian coba eksekusi file tadi. Apakah kalian bisa berjalan atau tidak? Mungkin paling cara amannya sekarang adalah dengan drive yang lain. Karena kalau kita ditaruh di drive C ini, langsung dimasukkan ke dalam sini, mungkin agak ini, dia pasti uh, apa namanya menjaga permission Windows-nya supaya sistemnya uh, tidak terkelola, tidak sampai salah apa namanya salah kelola. Kalau kalian mau coba ini juga bisa. Misalkan saya taruh di drive C users HP dokumen. Nah, ini kan saya taruh di dokumennya. Kita coba ya. Kita coba sekali lagi secara live. Klik kanan. Tadi ngeditnya di sini ya. Klik kanan steps. Terus ini kan untuk proses intinya. Terus kita coba ya ganti di sini. Nah, kita coba masukkan ke dalam situ. Ini ceritanya saya taruh di dalam my dokumen saya. Di drive C my dokumen saya nggak punya drive D soalnya drive D-nya saya flash disk. Oke, kita coba jalankan. Nah, tetap error ya. Kita coba lihat errornya kenapa. Klik kanan view history. Kita buka isinya, errornya kenapa. Nah, ini juga sama. C user HP dokumen ini. Nah, access deny. Tidak bisa menjalankan server SQL ini. Nah, kita coba lihat di sini. Agentnya, ya kan? Agentnya kan NT ini, ada tulisan NT SQL Server Agent. Udah berjalan. Ya kan? Ini juga MS SQL saya sudah kasih. Oh iya Pak, belum dikasih ya Pak, yang baru Pak. Oke, oke. Kita coba ya, yang baru ini kita coba cari. Ini tak beritahu caranya. Setting, ini kan masih kosongan kan? Nggak ada tadi, nggak ada yang namanya ini kan. Log on S, ini kan nggak ada. Nah, kita tambah. Add, ini tinggal di copy aja tulisan ini. Nah, log on S-nya kita copy aja ini. Copy, paste. Nah ini, masuk kan? Nah, tambah lagi yang ini. Klik 2 kali. This account name, copy. Saya lakukan copy. Terus saya tambah, saya taruh sini.
Cek name, MS SQL, oke, oke. Jadi ada 2. Ini juga ada 2. Apply, apply, oke, oke. Sudah. Di cancel, sudah selesai. Kita coba ya bagian sini. Kita coba buka lagi sharingnya apakah sudah ada SQL Server Agent sama MS SQL sudah ada. Kita coba jalankan. Di close. Oh, maaf. Klik kanan. Kita coba jalankan. Wah, tetap error. Kita lihat ya, tetap errornya kenapa. Apakah errornya masih tetap sama? Iya, ini kelihatannya operator sistemnya tetap ya, tetap tidak ada perubahan. Nah, kita coba eksplorasi bersama di kelas, ya kan? Nanti pada saat sesi kelas kalian bisa lakukan untuk eksplorasi, mendalami eksplorasi agar mungkin ketemu solusinya. Oh, apakah harus di restart? Apakah harus diapain lagi dan lain-lain. Loh Pak, tadi terkait ini kok kenapa tadi automatic? Nah, pada saat pertama kali saya mencoba menjalankan ini, pertama kali dia kalau start job ini, bagian yang awal dia gagal. Ya kan? Kalau Anda akan mengalami start job auto backup kredit ini gagal, error, nah kalian edit ini menjadi automatic. Ini tuh apa? Yang ini loh. Start modenya, servisnya diganti automatic. Nah, siapa tahu ini juga bisa jalan ya. Nah, kita refresh coba ya, kita refresh. Nah, supaya kenapa automatic ini? Supaya dia andai kata ini komputernya dinyalakan terus, ya kan? Lalu kalian melakukan eksplorasi, atau ini otomatis bisa berjalan sendiri. Supaya kalian bisa berjalan sendiri tanpa kalian ngeklik-ngeklik. Ini kan saya melakukannya kan nggak jalan sendiri. Saya melakukannya kan, saya paksa untuk start job. Saya paksa dia untuk start job. Kalau andai kata ini based on time, berdasarkan waktu tertentu, memang otomatis waktu tertentu ya ini sebaiknya ini otomatis. Jadi memang disarankan ini otomatis. Oh, jangan-jangan ini juga harus otomatis. Nah, kita edit aja, siapa tahu berjalan. Ya. Oke, oke. Nah, kita refresh, otomatis. Kita coba ya start jobnya, siapa tahu gara-gara ini. Nah, nyoba-nyoba seperti itu. Nanti pada saat sesi kelas kita diskusi. Oh iya, tetap gagal. Kan klik kanan, view history. Nah, tidak dapat membuka kembali. Ini udah. Nggak apa-apa. Kalau memang nggak bisa dibuka kembali, ya kita coba eksplorasi. Apakah ini perlu di restart dan lain ya. Di restart sampai sedalam apa. Oke, kurang lebih demikian. Semestinya hasilnya bagaimana Pak? Kalau ini berhasil, hasilnya nanti akan ada di folder tadi, lalu akan ada tulisannya credit_backup.bug. Jadi otomatis akan membuat sebuah file bug di situ. Oke, kalau bila ada pertanyaan atau ada diskusi, nanti pada saat sesi kelas kita bisa open discussion. Nah, untuk UTS, untuk kira-kira bayangan UTS, nanti kita materinya database management ini keseluruhan hingga week minggu depan. Ya, jadi week ini adalah nanti terkait dengan kemarin-kemarin kan ada tentang security, ada indexing, bagaimana cara membuat database dan lain-lain. Hari ini tentang backup secara otomatis, backup secara file, backup secara device, ya kan? Itu akan kita masukkan campuran gitu kan ya. Nah, materinya based on ya teori, maksudnya teori database-nya kalian harus tahu ada trigger, ada procedure, ada DDL, data definition language, ada DML dan lain-lain. Penerapan pada pada SQL Server gitu kan ya, sama eksplorasi pada tools atau pada program SQL Server Management Studio. Ya kalian coba ingat-ingat kembali, pelajari penemuan-penemuan, kesulitan-kesulitan, kalian catat dengan baik di sebuah kertas atau di sebuah buku, di sebuah dokumen, boleh. Lebih teliti juga ya membaca soal,
terkait dengan kuis yang kemarin juga kita harus membaca soal lebih baik. Ingat kembali tips sama trik yang pernah diberikan dari video ini ataupun dari pada saat penjelasan yang ada di kelas. Lalu nanti kurang lebih kalau untuk ujiannya untuk sementara ya, untuk sementara sampai weekend 6 ini sifat nanti ujiannya online. Lalu bisa open slide, open Google tapi mengerjakan secara mandiri. Kurang lebih demikian. Terima kasih.